Jadi dengan demikian ini adalah kekuasaan Mengui terhadap Blambangan itu bukan rekayasa, bukan, memang benar. Karena kalahnya Buleleng itu masuk Jemberana sama Blambangan kekuasaan itu, tapi karena setelah berikutnya masih ada lagi peperangan ke situ. Jadi tidak dengan begitu saja menerima pampasan, tidak, tapi atas perjuangan ya itu. Nah sampai ke Blambangan itu begini ceritanya begini. Nah pada waktu raja pertama itu Cokodo Sakti Blambangan kesayangan itu entah apa sebabnya itu berperang dengan Panji Sakti di Buleleng. Terjadi peperangan itu di Gitgit atau di mana, tentara Mengui di situ, tentara Buleleng di situ. Ya ceritanya kalahlah tentara Bulelengnya itu. Karena kalah, supaya tidak kerajaan Buleleng itu dianeksasi oleh Raja Mengui karena dia kalah. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan ke Raja Mengui. Pertama adalah yang paling penting itu wilayah Blambangan dan Jemberana itu tadinya kekuasaan Raja Buleleng. Kalah, ya itu diserahkan ke Mengui gitu. Tapi perjalanannya bukan sampai di situ aja. Perjalanannya di tengah ini Raja ketiga. Raja ketiga itu sempat juga memadamkan pemberontakan, bukan pemberontakan, perang di situ di Blambangan oleh pasukan dari Madura, Raja Madura. Yang berperanglah Raja Mengui ke satu, diiring oleh Tarunamunggu. Terserah berperang itu, ya sukses lah, menang. Nah sebagai peringatan itu makanya siapa yang kamu dari kapal juga mesti tahu kan, di Munggu setiap tahun ada acara makote, ya kan? Nah itu karena apa? Tinggalan sejarah bahwa Raja Mengui menang ya diiring oleh Tarunamunggu. Nah itu selalu memperingati kemenangannya itu, peringati kemenangannya itu. Jadi asal-usul Puro Kramat bahwa yang merem di Kramat, di Puro Kramat itu, dan juga puronya Puro Luar Kramat itu adalah beliau adalah putra Mengui yang pernah menjadi raja di Blambangan. Suatu saat beliau dari Blambangan ingin tangkil kepada orang tua beliau itu yang ada di Puri Mengui, di kerajaan Mengui. Pada saat mau tangkil itu beliau nyebrang dari Blambangan ke sini dan sampai sudah hampir dekat di Puri. Tapi ternyata pada waktu beliau datang akan menghadap ke Puri, ternyata orang tua beliau sudah wafat. Jadi yang ada di sini bukan orang tua beliau lagi, dan kebetulan itu perempuan dan bukan juga kelahiran Puri Ageng Mengui. Nah oleh karena itu beliau lama sekali tidak bisa menghadap ke Puri Mengui. Jadi dengan demikian beliau banyak melakukan kegiatan-kegiatan di sekitaran Mengui. Di antaranya sana ada pura dalam jauh, terus ada beliau ke Taman Ayun dan lain sebagainya. Setelah beberapa lama, beliau dengan rencang-rencang beliau itu banyak sekali. Iringan beliau dari sana. Dan sekarang pun masih ada di Mengui, ada di Cibang, ada di mana-mana ada rencang-rencang beliau pengiring itu. Jadi beliau ingin sudah balik lagi ke Blambangan. Dan beliau itu masih muda dan ingin balik lagi ke Blambangan. Tetapi sampai di pantai yang rencana dari beliau nyebrang itu, beliau itu ternyata dihadapkan dengan ada
pembunuh di situ. Nah, pada saat beliau mau nyebrang itu, disitulah beliau diancam dan lain sebagainya. Akhirnya maaf dibunuh di sana. Sehingga layon beliau, jenazah beliau itu ada di sana dan diselamatkan oleh masyarakat, itu ditaruh di Puro Kramat sekarang. Nah, taruh di Puro Kramat sekarang ini, ya lama-lama kan Kramat berkembang sampai generasi saya sekarang, generasinya Raja yang ke-13. Puro Kramat itu ada itu setelah beliau wafat di sana. Setelah wafat di sana, dibuatlah semacam kramat makamnya di situ, dan di lain pihak juga dibuatkan juga pura yang merupakan kerajaan beliau yang sebelah timur. Di mana-mana ini pengaruh dari Jawa. Pengaruh dari Jawa, kalau di Jawa ada makam-makam begini yang disebut keramat. Kenapa disebut keramat? Ya karena memang keramat gitu loh. Dan terus terang menyebutkan keramat itu untuk di pura. Kres itu masih ada, itu milik beliau. Nah, kalau kamu datang pada waktu ordalan itu, pada waktu Ide Betara masung-sung ke luar, itu kres itu semua dikeluarkan, dibersihkan, diminyaki dan lain sebagainya. Masih ada. Yang ada di situ bukan kres saja, ada cincin beliau. Cincin beliau itu katak gadang. Katak gadang itu ya memang hijau warna cincinnya, tapi bentuknya memang katak gitu. Itu cincin beliau. Di samping itu busana beliau masih ada. Busana beliau masih ada, dan yang terpenting memang kres-kres itu, beberapa kres itu masih ada di situ dan kita rawat. Kita rawat, malah kita kumpulkan kembali ya, dan setiap ordalan itu diminyakin ya. Itu memang ada itu. Yang uniknya itu ya itu cincin yang namanya katak gadang itu. Tapi tidak ada yang di antara turunan kami atau kami sendiri di sini, tidak ada yang berani memakai gitu. Hanya untuk beliau saja gitu. Kalau piodalan daripada Rusia, mereka lu ngok saya kaitan yang minyak sami jak sami terbuka ni ke intiang kalau sehat ya mengelisah ni ke saka sami. Kemudian nak ngalah minyak bungkung nah napi jak macam-macam dan lengan daging dia panjang segar buah. Begitu kepercayaannya, yakin sama pusaka. Nah, dari perjalanan beliau ini terkenal beliau sangat sakti sekali. Sangat sakti sekali. Misalnya contohnya di Taman Ayun beliau itu cerita legenda ini kan. Taman Ayun beliau di atas kolam itu malah bisa berdiri di atas tunjung begitu. Itu sakti sekali beliau. Begitu juga kalau beliau ingin kud itu, ada orang tani disuruh ngambil kud ke atas karena beliau kasatan itu haus lah ya. Nah, petani itu bilang bahwa saya ini sedang bisul gitu. Bisul, tahu nggak sakit bisul kan? Dan bilang bisul, dan beliau bilang, nggak apa-apa kamu bisa naik. Nah, bisulnya dari petani mau diangkat dulu oleh beliau, ya kan? Sehingga tidak ada bisul, jadi naik dia ke pohon kelapa, sudah dapat kuat, sudah ini itu dikembalikan lagi bisulnya itu. Nah, begitulah kehebatan beliau, kesaktian beliau. Beliau juga ingin membuktikan bahwa beliau itu bukan Muslim. Beliau adalah Hindu. Itu terbukti dengan adanya Pura Luhur Kramat Seseh yang baru saya perbaiki itu. Nah, beliau itu sendiri bahwa ada di situ itu, kalau orang Islam bilang itu, bilang yang wali pitu. Ya,
orang Islam. Tapi beliau bukan Islam. Tapi orang Islam yang berkeyakinan beliau adalah juga wali, selalu tangkil ke sana untuk bersembahyang di situ, dan saya memang izinkan. Kalau dia semacam bila mana dia hanya di luar, bayangkan doanya dia mendoakan beliau itu untuk mendapatkan tempat yang utama di Sunioloko. Disitulah pencerminan di mana kita itu sangat toleran lah. Tapi yang jelas pernah saya juga luruskan itu, beliau itu bukan Muslim. Beliau itu tetap Hindu, tapi banyak pendukungnya, banyak ini yang Muslim, gitu loh. Ada coba bang penjelasan bahwa beliau itu orang Hindu. Peniki satu gitu upacara tidak pernah cara Islam. Ada makam nih kan Hindu anunya bentuknya. Ampun genten upacara balir yang meru nih modal. Begini dia waktu ali-ali. Dia waktu keris. Oh. Nika bukti nika. Amalnya bajra mesti ke bajra. Bajra kan yang kok itu bukti. Itu selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa di Seseh itu odalannya setiap pagar besi itu sekarang disungsung oleh Persemetonan Astapuri Mengui. Tapi selaku yang paling ngarep di situ eksekutornya adalah Puri Kemasan Sibang bersama dengan masyarakat desa adat Seseh. Itu ada sejarahnya itu. Jadi yang memang Puri Mengui itu kami sebut di sini Astapuri, 8 puri yang di bawah koordinasi dari Puri Mengui. 8 puri itu terdiri dari Puri Bonyoneng itu di Bungkaso, Puri Selat itu di Selat, Puri Mayon itu di Blakio, ada Puri Anyar itu di Lambing, Puri Sibang itu di Sibang, Kamasan di Sibang, terus Puri yang Muncan itu di kapal, dan Puri Kapal Kaleran. Jadi itu mungkin dimaksud memang puri-puri itu juga berkewajiban untuk bakti sama Ida Betara di Seseh. Pesan ini kami selalu tanamkan untuk bakti dengan Ida Berkramat, pengaturan bakti dengan Ida Berkramat, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah merawat. Itu pesan, dan itu selalu saya sampaikan setiap Paruman Agung Semeton Puri Ageng Mengui. Itu kan Paruman Agung itu dulu kan ada tua-tua, ada setengah tua, dan sekarang sudah mulai kita ajak untuk ikut parum itu Yowana Puri, baik laki maupun perempuan, untuk ikut dalam parum itu. Disitulah saya selaku penginsir itu menanamkan rasa bakti dengan Ida Betara di Kramat. Karena bagaimanapun juga tidak boleh kita ninggalkan di Kramat. Ya.